sudah kita bukan tandingan kita. Akhirnya ide, jadi setiap sore ide mensiram malih raup berkali-kali. Akhirnya kita punya firasat yang pura demun. Nah niki tiang antan di Puri Agung Blabatuh. Puri Agung Blabatuh sareng kita ratu Agung Kekerasaan Riki jagi simpang di tiang lunas doa lunas tuntunan untuk pemargin tiang rengayah ring tanah Bali. Kebetulan ide mau cerita tentang sedikit sejarah bagaimana sejarah Puri dan Cibadak Pagi Ampura. Nah itu Ampura beri ini jadi tiang nalar kedua. Ide leluhur Gusti Panji Sakti. Cibadak Panji Sakti adalah putra daripada ide utara leluhur ide ring Klungkung atau Nadis Patih ide. Patih Gusti Ngurah Jelantik ini adalah pesayangan ide adalah pesayangan jabatan nih, bukan nama asli bukan nama kelahiran tetapi jabatan. Ngurah Jelantik itu jabatan. Itu beliau menjabat panglima perang di Gel-Gel Klungkung. Wau itu pesayangan Gusti Ngurah Jelantik. Sedurungnya akeh ide ke wonten ampura wonten pesayangan Gusti gede itu Gusti sira pesayangan ini. Tapi begitu ide menduduki jabatan Menteri Pertahanan atau Panglima Perang ide pesayangan Gusti Ngurah Jelantik. Nah wonten kisah naler yang mengharukan bagi titiang pada saat ide diutus menuju ke Nusa Penida. Ide leluhur Gusti Ngurah Jelantik Bogol pesayangan ide setelah haring Nusa kan wonten niki hidup cara dalam dukut dia sampun keloktah prajan pisan sakti pisan tidak bisa dilukai oleh senjata bikinan manusia. Akhirnya karena telas jadi orang kuat ring Nusa karena ide sampun sangat berumur ide sangat warda ide ingin kembali ke alam sunia tetapi harus melalui Yuda. Jadi di Nusa nika ide karya kalangan sekali kalangan untuk perang tanding menika adu ketikjayaan. Di Nusa tidak ada yang bisa menandingi beliau. Akhirnya beliau mengirimlah undangan ke Bali untuk mengundang seluruh Bali. Siapapun yang baik punika patih satria ring Bali diundanglah untuk mayuda ring Nusa. Nah pada seketika beberapa kali dikirim orang kuat iki sareng ide dalam patih-patih yang sedurung ide utara sami kasor ini sami kawan. Bahkan sampai diceritakan belum sempat ketemu fisik pun itu sudah ada yang kocar-kacir. Nah terakhir karena banyak yang berguguran orang kuat di Bali akhirnya ide yang ditunjuk ide utara jurung pesaing Gusti dilantik. Akhirnya ide dilantik begitu dikasih jabatan dan tugas mayuda ke Nusa ide sadar bahwa wah lawan kita ini sudah bukan tandingan kita. Akhirnya ide nangun yasa puniki. Beciknya ide nangun yasa puniki lanang istri dengan istri ide. Jadi setiap sore ide mensiram ring tukadunda miciang raga sambil ide ngacep ide betara ring toh langkir. Nah sebelum keberangkatan puniki rabin ide harus ke tabrak dengan patahan kayu sang gitu. Dari hulu dilempar ke tebenan malih raup berkali-kali. Akhirnya kita punya firasat mungkin ada sesuatu. Akhirnya dibawalah sang nih ke kepatihan ring tojan Purian. Kepatihan dibuka ada sesuatu di dalam sang penjaga gitu. Akhirnya karena kecil mungkin segini pendek akhirnya dipakai untuk konde sering itu. Nah beberapa harinya itu berangkat ke Nusa melalui Kusamba nyebrang berhasil mendarat dan berhasil nangun Yuda. Jadi hari pertama nih ke Ida berhasil mayuda sareng itu dalam bungkut. Urusan punika ring hari pertama punika dro niki dari pagi siang istirahat
sampai sore sab surya ini kan enten kawan. Karena Jadi imbang. Akhirnya dilanjutkan besoknya. Hari pertama wenten yang nonton ya mungkin ya seperberapa lah orang bisa. Nah di hari kedua karena wenten berita ide dapat lawan yang bagus itu besar dalam Nusa. Di hari kedua ini kok ramai yang nonton tadi. Mungkin setengah rakyat Nusa pun mulai hadir dari pagi. Nah dilanjutkan perang tanding yang kedua pun di pagi sampai siang nih ke imbang itu. Jadi karena itu muda usianya jauh nih beda itu besar dalam bungkut sarang itu. Besar begitu ngeseng ke barat nih ide imbang ide unggul. Jadi ide berhasil nuaan kita senjata yang ide besar dalam bungkut. Ide makte kalih keris utama pican itu dalam yang baktangan saking Majapahit mempesengan Nesiki adalah satu tombak makte siki keris pucuk melele dan ganda melele. Keris utama dia kalih ganda melele sama pucuk melele. Pucuk melele sama ganda melele sarang tombak utama. Nah yang pertama punika ganda melele angin itu dumun. Di sampun sore ini berhasil ditemukan, tapi patah kerisnya, tidak mempan. Bosan ini ide ahli tumbak nih, ganti itu tumbak 2-3 jurus berhasil juga ide, tumbak patah juga. Nah kantun buru-buru ide ngambil keris ke senjata ketiga, pucuk melele nih ke karya nempu utama saking Majapahit. Begitu sore ide berhasil nalar nuang pucuk melele. Nalar termempan, jadi telah sampun senjata utama. Hari ini kantun patahan senjata mantan. Nah karena sudah sore tinggal patahan saja, tapi ide besar dalam dukun juga ide luar biasa bijaksana, luar biasa arif dan ikan. Nah begitu semua senjata patah, ide menawarkan pulang sebenarnya itu ditawarkan pulang oleh ide dalam bungkut budal dengan kekalahan ya kita nantinya dia sudah puas dapat lawan 2 hari yang luar biasa sampai sore. Akhirnya Dr. Karena ide jutes dan ide mewakili kerajaan gagal Bali Dewonika ide dan kayun budal artinya ide ingin melanjutkan dengan senjata yang patah. Ide ikhlas melanjutkan dan ingin gugur di hadapan Dr. dalam karena ide bisa berhadapan dengan satria utama itu, luar biasa. Udah sangat luar biasa itu bangga. Jangankan menang gugur pun tidak akan satria. Banggaan. Nah begitu ide mau melanjutkan perang itu karena merasa ini adalah ya perang terakhir, ide akhirnya ngeregep mantra pelepas raga yang depan kalangan itu. Nah begitu ide ngeregep pelepas raga, eling ada si Rabin Sengah. Udah berarti tahu ini berarti suami saya mau perang terakhir ini. Eling punya sesuatu tusuk konde ke ketimbang keris patah mungkin tusuk konde ini cabut itu tusuk konde di dekap suami Rabine jangan dulu menyerah ini cobalah lagi sekali. Nah begitu ditukar keris mengangkat ke kalangan dia kantannya sarang daftar dalam bukut itu langsung ngelur itu teriak itu dengan sangat gemetar itu akhirnya dia hentikan dulu perang tanding karena sudah sore sab surya ide minta oke saya paham besok kita lanjut di hari ketiga gitu. Makin sindap dumun karena sudah sab surya akhirnya tidak jadi lanjut. Nah tapi ide sebelum meninggalkan kalangan dan ditonton oleh banyak orang ide berpesan sebentar saya undang mulai dilantik ke puri saya. Kinten ide bahasa diundang untuk ke purinya untuk makan malam gitu. Nah tapi karena ide nenten persoalan pribadi napi ide ikhlas akhirnya ide hadir ring acara makan malam ring puri ring Nah dalam acara makan malam punika ide hanya private mungkin mengundang rabin ide sarang ide. Nah di gedongan mungkin ide ada permintaan dahulu nika sedurung kita mulai makan malam saya tiang minta pengidih yang itu mulai lantik menapi kira sanggup ngisinin gitu itu dalam nikah gitu. Karena beliau juga berpikiran yang baik yang polos yang baik ngiring sesidang untuk tidak memenuhi tidak akan penuhi gitu. Itu enten lanjut permintaan itu bicara dalam bukut. Nah
begini urah lantai Yanen bin Mani dalam perang tanding besok berlanjut. Bagaimana kalau kita sebagai keluarga, ide akin yang keluarga di sini saya angkat ide jadi keluarga saya, genten. Ampun genten, ide enten nalar berpikir panjang karena berpikirnya besok saya pasti kalah dengan ide hari terakhir karena ide tidak tahu apa penyebabnya gitu. Terus ngiring nalar bidang ngiring napi kayu di dalam malih. Bos genten ide malih pi kayuna. Ini baru mengarah anehnya benjangnya yang tiangnya nekan tankari gugul dalam perang itu berarti itu harus nganggap tiang orang tua itu. Jadi kalau saya yang gugur perlakukan sebagai orang tua, barang milik pribadi saya apapun yang ada di puri ini sikut karang puri anggap sebagai warisan dari ayah kepada anak. Ngelangkur malih gede. Nah, karena wau enten bisa biasanya pesan itu dari dalam ikut untuk menjaga nusa pada leluhur kalau siapapun yang kalah dalam perang tanding di hari ketiga. Nah, dia langkur gede. Nah, besoknya di hari ketiga nih di hari yang betul-betul membawa heboh ring nusa dengan akhirnya kocap niki mungah ring lontar ring babat nih kan napak pukul sami seluruh Banjar yang misalnya ke pacang hadir yang perang tanding yang terakhir yang ketiga karena seru masyarakat Nusa juga kagum kok ada lawan tuh yang luar sampai biasa 3 hari dia bertahan. Nah, akhirnya di hari ketiga ini kok ketok semprong ngecak sana ingin menyaksikan. Nah, tapi apa yang terjadi karena bosan makan malam nih ke ide begitu udah menyampaikan seperti itu ide budal nih kedunungan utara ring Nusa. Nggak bisa tidur udah sampai pagi deh. Pagi ini kan ragu-ragu deh. Sira yang ragu-ragu deh. Bentaran itu. Oh iya. Ragu-ragu itu melanjutkan untuk pertempurannya bagaimana ya? Apa maksudnya beliau seperti itu berpesan kalau saya menang berarti ini dah plus minus pikayun dah. Beliau memberi pesan begini kalau beliau kalah akan memberikan warisan, memberikan nasihat aja ragu. Nah, begitu mulai perang tanding pagi nih ke ndak surya mungkin jam 7 jam kan sudah penuh ring lapangan ring Nusa. Akhirnya mulailah perang tanding ketiga nih ke tapi dengan ragu-ragu tetapi tidak lama nih enten suwe wantah 3-4 jurus sebelumnya berpuluh-puluh jurus tidak apa-apa 3-4 jurus itu sudah lengah itu cuma tergores tangan kiri dia utara dalam lungkut ya tergores tangan kirinya ya. Tergores dengan senjata tusuk konde ini ke langsung itu lepio langsung lemet gitu. Apa dari kalang akhirnya itu juga waduh di situ udah itu merasa berarti waduh terharu itu sebenarnya. Akhirnya sesuai dengan janji ini kan orang bengong semua katanya seluruh Nusa melihat nih ke itu. Nah, ternyata setelah itu lebar nih ke sesuai dengan janjinya itu lagi ke puri matur yang di dalam enten ke puri ring Nusa dalam dukun karena eling bahwa dia sudah diperas diangkat anak oleh itu dalam dukun beliau harus memenuhi kewajiban itu meleponang dumun mau putang itu melepon sampai ngeluar ke 40 hari dari ring Nusa belum kayun mewali ke Gel-Gel padahal utusan di dalam sampun sering mungkin menego napi mangde budal gitu. Nah, dan di kungkung sampun gempar kocak beritanya bahwa itu sampun gempar ke dalam. Nah, akhirnya setelah 40 hari itu baru budal nyebrang perahu baru mendarat ring Kusambe. Itu sudah ditunggu dijemput sarang pasukan pasukan ring Klungkung. Dan itu dipesan sarang itu dalam tidak boleh ke Kepatian Ketojan langsung ke ruang sidang Gel-Gel yang pun jantos sarang Kudagung Gel-Gel semeton sami di dalam pun nyantos kan. Akhirnya barang-barang warisan itu ditaruh ring Kusambe di pasir ditaruh karena itu pesan pribadi tan bakte itu ke Gel-Gel. Begitu ide rauh ring Gel-Gel nama dipenak jemput oleh pasukan durung ide melinggih ide dalam sampun akena